Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih atas waktu yang diizinkan untuk kami. Salam hormat dulu sebagai senior kami, Bapak Agus Wirman. Kemudian salam hormat juga untuk Ibu Dr. Naslina, Bapak Kadis Sulsel Engineer Yusuf, kemudian Bapak Profesor Lasara, Bapak Dekan Halulia, kemudian teman kami Bapak Tarlan, Program Koordinator RARE. Perkenankan saya menyampaikan beberapa hal yang kaitannya dengan dunia usaha perikanan, baik perikanan tangkap maupun perikanan pengolahan. Saya di sini mungkin tidak membicarakan masalah data, tadi sudah banyak yang disampaikan oleh Bapak Kadis. Jadi kami sampaikan sebagai pelaku usaha pengalaman saya di Indonesia Timur, khususnya di Maluku Utara. Yang pertama yang kaitannya dengan penangkapan. Jadi di sini kami membawai binaan atau paguyuban Inkamina sebanyak 55 unit armada. Kemudian yang perlu saya tekankan di sini adalah hampir semua nelayan di Maluku Utara ini mengalami kolaps. Tidak ada kegiatan operasional. Nah, untuk itu yang perlu kami sampaikan adalah dampak COVID ini bukan hanya dialami oleh semua perusahaan yang besar, namun semua pihak, semua yang kaitannya dengan pelaku usaha, semuanya kena dampak. Dari buyer, kemudian eksportir, kemudian ada distributornya, ada pengumpulnya, sampai di bawah di tingkat kecil yaitu nelayan kita. Dari mulai lockdown sampai new era ini, nelayan semuanya sudah melakukan segala yang bisa mengatasi permasalahan mereka semuanya. Dan kami bersyukur bahwa pihak pemerintah itu sudah ikut campur dalam hal ini adalah bantuan. Meskipun bantuan itu hanya bersifat sembako. Tapi bukan itu yang kita minta. Sembako adalah saat ini. Di saat kita nyampaikan atau menerima sembako, sesuap nasi, satu bungkus, dimakan saat itu juga habis. Besok lagi kita dikasih satu bungkus lagi, dimakan habis. Tapi yang diminta nelayan di sini adalah berupa stimulus yang tujuannya mereka bisa sustainable, bisa berkontinu untuk melakukan kegiatan operasionalnya mereka. Untuk itu, di sini banyak kendala dari pelaku nelayan, diantaranya yang saya sampaikan tadi, bahwa beberapa kali di sini disampaikan bahwa ada beberapa hambatan yang kaitannya dengan penangkapan. Mungkin pertama kami sampaikan adalah yang pertama adalah pembatasan wilayah. Jadi di Maluku Utara ini sangat luas. Nelayan dari pergerakan dari daerah satu ke daerah lain, dari kabupaten satu ke kabupaten lain harus ada rapid test. Kemarin ada contoh kasus bahwa nelayan Ternate bergerak ke Bacan, padahal Bacan adalah fishing ground yang potensi banget dengan jenis pelagus kecilnya, yaitu cakalangnya.
Hampir semua binaan kami yang melaut di wilayah Halse, Bacan, itu semua dipulangkan. Harus mengikuti protoknya COVID. Nah, hal inilah salah satu juga yang mendukung bahwa nelayan menjadi kolaps. Terus yang kedua, dengan adanya COVID ini, pasar yang tidak stabil, yang cenderung harga menurun. Karena pasar luar negeri semuanya tutup. Mungkin yang terbesar adalah pasar Jepang, Amerika, Eropa, semua melakukan lockdown, sehingga tidak memungkinkan untuk si eksportir membeli dan menumpuk produk perikanan tersebut. Kemudian yang berikutnya adalah kaitannya dengan perizinan. Kapal Inkamina ini adalah tipe penangkap cakalang yang besarnya di antara 30 gross ton ke atas. Dan tentu perizinan, surat izin penangkapan ikannya tentunya ada di pusat, dikendalikan di pusat. Yang perlu kami tanyakan di sini adalah apakah memang nelayan kecil kita ini harus melakukan perizinan di tingkat pusat? Apakah tidak bisa dilakukan di tingkat wilayah atau daerahnya masing-masing? Sehingga biaya tidak bertambah membengkak. Dari izin SIP itu sendiri, itu sudah besar, sudah mahal. Kalau kita tengok harga SIP, surat izin penangkapan ikan Inkamina, itu sudah di antara 35 juta per unit armada. Belum ditambah biaya akomodasi kalau nelayan mengurus sendiri ke pusat. Ya memang beberapa bulan terakhir ini ada peraturan semuanya bisa di-online-kan, bisa diizin di daerahnya masing-masing. Namun saat ini sepertinya belum berjalan efisien karena masih banyak kendala-kendala yang dialami oleh nelayan itu sendiri. Kemudian kalau kaitannya dengan pengolahan. Pengolahan di sini adalah suatu unit pengolahan ikan atau UP yang menampung hasil dari tangkapan para nelayan itu sendiri. Di sini UP di daerah-daerah mengalami kesulitan dalam hal pemasaran. Untuk itu perlu adanya juga bahwa para pengumpul di daerah itu diberlakukan atau disupport dengan stimulus. Memang hal-hal yang kecil dari tadi saya sampaikan stimulus. Karena prinsip kita, negara yang kuat itu jika nelayan kita sejahtera. Negara yang kuat kalau nelayan kita kaya. Untuk itulah di sini negara harus hadir memberikan stimulus kepada para pelaku kecil kita, UMKM kita, koperasi kita. Sehingga dengan adanya stimulus-stimulus yang diberikan oleh pemerintah, sangat bisa dinikmati dan bisa berkelanjutan, berkesinambungan untuk nelayan kita yang kecil-kecil ini. Saya punya mitra beberapa ratus nelayan atau beberapa ratus armada kecil yang ada di sekitar Ternate sini, itu semua mengalami lockdown, semua mengalami kolaps. Kenapa? Ya karena kami sebagai mitranya sudah tidak bisa membeli lagi produk mereka. Karena kami mempertimbangkan juga bahwa
jika kita juga membeli produk mereka tanpa adanya turun tangan dari negara, dari pemerintah, itu kami juga bisa akan mengalami collab juga. Nah, hambatan UP-UP yang di daerah itu adalah salah satunya mungkin berkaitannya dengan tadi sudah disampaikan oleh Bapak Agus Wirman, masalah logistik yang awalnya memang berat, Pak, logistik di daerah timur ke arah barat, di mana hitungan kami per kilo ikan itu mencapai 2.500 Ternate Jakarta dan bahkan sampai 3.000. Apakah angka ini tidak bisa ditekan? Ya bisa, dengan catatan negara hadir di sini. Memang tol laut sudah sampai di daerah pelosok-pelosok. Namun tol laut ini bukan efisien, bukan efektif, tetapi jalurnya sangat ribet, muter-muter. Jadi mestinya jarak tempuh Ternate Jawa itu hanya 1 minggu, dengan tol laut ini bisa 2 minggu. Kemudian yang kaitannya dengan PLN, dengan listrik. Di sini pihak PLN tidak memberikan keringanan sama sekali. Mereka tetap beracuan kepada aturan atasannya. Tidak ada penundaan. Beda halnya dengan mungkin bagi pelaku yang mempunyai pinjaman kredit ke perbankan, itu mereka memperlakukan keringanan yang berupa penundaan pembayaran. Terus kemudian yang berikutnya adalah UP. Sebenarnya ini sudah digagas oleh pemerintahan dari 1 tahun yang lalu, itu akan memperlakukannya resi gudang. Di mana resi gudang ini sama halnya dengan bulog yang ada di pengadaan atau penyetokan bahan pokok beras, berupa beras. Nah, Kementerian Perikanan juga memang mestinya memberlakukan adanya resi gudang yang mana pengelolaannya nanti bisa dimandatkan kepada BUMN yang kaitannya dengan perikanan. Seperti misalnya di sini ada Prinus, kemudian ada Rindo. Nah, disinilah nanti akan adanya kemitraan yang berkelanjutan. Tidak adanya stop operasi. Saat ini kita nelayan semuanya banyak yang stop operasi karena tidak ada pembeli. Itu yang harus ditindaklanjutin atau di follow up, karena selama ini memang gagasan-gagasan itu sebenarnya bagus, tapi mungkin karena terlalu banyak birokrasi sehingga sampai saat ini juga belum berlaku kembali. Tolong dilanjut ke berikutnya. Ya, nah ini kaitannya dengan kembali ke hasil tangkap nelayan. Di sini saya tampilkan bahwa di sini ada keramba apung. Keramba apung ini adalah untuk menampung hasil tangkapan tuna. Nah, ini pemerintah bisa memberikan solusi seperti ini di saat musim lagi season, kondisi lagi COVID, ini bisa untuk alternatif. Jadi pemerintah bisa memberikan peningkatan teknologi yang baru
kepada nelayan kita yang ada di daerah-daerah. Setahu saya, keramba ini di Indonesia baru ada satu, Bapak-bapak dan peserta yang lain. Itu ada di Maluku. Ini sangat luar biasa dan sangat efisien bahwa di saat musim kita bisa untuk menampung, di saat harga lagi turun kita juga bisa menampung di sini. Nah, ini peradaan ini ada di CV Paradise Island atau program Emas Biru Patimura yang mungkin dulu digagas oleh Bapak Dino yang saat ini menjabat sebagai Ketua Gugus COVID. Nah, ini sangat efisien saya kira. Jadi ini perlu dikembangkan. Yang ada saat ini baru ada di Maluku, tahu saya ya. Jadi ini sangat efisien. Di saat kita memerlukan beberapa order dari Jepang, kita bisa menangkap dengan ikan tuna yang sudah ada di keramba ini. Jadi nantinya kami juga akan bekerjasama dengan Patimura atau program Emas Biru ini yang diprogram oleh Bapak Doni. Ini saya kira nanti bisa pemerintah hadir atau KKP hadir untuk di daerah-daerah itu ditempatkan gitu keramba tuna. Jadi kalau padanya keramba udang atau keramba kerapu, sekarang kita harus mindset kita ke keramba ikan tuna. Nah, di sini juga ada program bahwa dari Patimura itu ada model pembekuan air blast freezer itu sampai minus 60, Pak. Yang selama ini yang kita ketahui bahwa ABF kita maksimal minus 40. Nah, di sini ada program yang memang harus kita follow up untuk membantu nelayan kita yang banyak kesulitan di saat-saat pandemi seperti ini. Saya kira demikian ini paparan saya, mungkin nanti bisa berbincang-bincang kembali dalam diskusi kita. Terima kasih waktu yang diberikan kepada saya untuk memberikan beberapa pengetahuan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.